A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa jinatal arsi wa midada kalimah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa berjumpa, bertemu kembali di dalam dunia kuantum, dunia yang satu, sama dan terhubung. Insya Allah Allah memberikan rahmatnya kepada kita melalui rumah kajian ini. Rumah kajian ini, dan semoga bisa menjadi wasilah buat kita untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa mengecas iman, dan selalu menjadi manusia yang bersyukur setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat kelak. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kajian malam ini sedikit rada molor atau rada telat dikarenakan aktivitas yang luar biasa hari ini, sehingga baru bisa ada waktu hampir jam 10 malam. Saya doakan yang masih berada di grup ini, yang masih mendengarkan kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan membahagiakan kita dan serta memberikan keberkahan semuanya dalam hidup kita, dan kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar terus kita selalu istiqomah di dalam memperbaiki diri, istiqomah dalam ibadah, mencoba ibadah yang sesuai dan tepat waktu, sehingga proses kita mempelajari ilmu dan mempraktekannya bisa berjalan dengan baik. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan mengkaji salah satu kitab Nasoihul Ibad, yaitu tentang nasihat-nasihat. Di sini sedikit, mungkin materi ini tidak akan terlalu panjang selain waktunya juga, dan memang materinya ini sedikit ya. Hanya sebagai penasehat buat diri kita agar bisa mengkoreksi kembali, agar bisa memperbaiki diri kembali, bahwa kita itu butuh perbaikan diri. Agar apa? Agar kita jangan terlalu berlarut dalam menuju dunia, tapi yang kita harus tuju adalah akhirat. Di dalam kitab Nasoihul Ibad, kajian yang pertama, bab yang pertama ini ya. Di dalam bab itu ada yang memuat 2 poin, ada yang memuat sampai 30 nasihat. 4 nasihat dari hadis dan 4 nasihat lagi berupa perkataan dari para sahabat Nabi. Ya. Jadi makalah yang pertama yang kita akan kaji yaitu adalah
dua keadaan yang paling utama. Apa maksud dari dua keadaan yang paling utama? Di antara makalah atau nasihat, yang pertama, setiap makalah yang membuat itu ada 2 poin. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, 2 perkara yang tidak ada yang lebih baik dari keduanya. Apa aja yang 2 perkara ini? Yang pertama yaitu al-imanu billahi wa nabhul lil muslimin. Yang pertama yaitu al-imanu billah. Jadi yang pertama ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, apa sih sebenarnya iman itu kan? Kita mengenal Allah, tapi mungkin kita sedikit Allah itu ada di hati kita. Kita menjalankan ibadah, tapi ibadahnya tidak sepenuh hati, tidak sesuai dengan syariat, atau dengan apa ya, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Johor datang, salat, tapi itu pun kadang-kadang lewat waktu. Iman kepada Allah ini artinya bahwa kita meyakini, ya, meyakini dengan pasti tentang eksistensi, ya, eksistensi Allah itu, rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-namanya dan sifat-sifat Allah. Iman kepada Allah, ya, itu tadi ada 4. Eksistensi Allah, rububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat Allah. Jika kita bahas mungkin hampir 1 jam mengenai tentang iman kepada Allah ini. Jadi di sini kita ambil garis besarnya saja. Eksistensi itu artinya keberadaan Allah. Ya, keberadaan Allah. Allah Ta'ala dapat dibuktikan dengan dalil yang fitrah, akal, apalagi dengan dalil syariah yang banyak sekali di dalam Al-Quran. Dalil fitrah itu setiap manusia telah mengimani keberadaan penciptanya. Ketika di dalam alam rahim, dia sudah mengimani, ya, kepada sang penciptanya, tanpa melalui proses berpikir dan belajar, dan tidak berpaling dari kenyataan ini kecuali orang yang ada hatinya ada penyakit. Ingat, ya, ketika hatinya ada penyakit, maka cek imannya. Di dalam hadis riwayat Muslim, ya, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, setiap anak itu pasti dilahirkan suci, ya, suci, dari sana suci dia. Tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia agama yang berbeda-beda. Ada anak yang dilahirkan dari Yahudi, ada anak yang dilahirkan dari Nasrani, ada anak yang dilahirkan dari Majusi. Dari siapa? Dari orang tuanya. Ya, orang tua dia beragama apa? Misalnya Yahudi, Nasrani atau lain sebagainya. Jadi seperti itulah awalnya itu si anak ini suci. Dia mengetahui bahwa adanya yang menciptakan. Tapi ketika dia lahir, yang dilahirkan oleh orang tuanya, yang dianut agama oleh orang tuanya, itulah yang terjadi kepada dia. Ya. Jadi kalau menurut dalil ini, setiap manusia yang baik sudah ada maupun yang akan ada, pasti ada penciptanya. Alam semesta pasti yang menciptakan. Kita meyakini itu Allah yang menciptakan
semuanya kita yakini. Jangan tidak percaya ya bahwa semua yang Allah ciptakan ini adalah Allah yang menciptakan. Jadi kita harus mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala ya, dengan tadi eksistensi Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama sifatnya. Waktu itu Alkisah Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mencari Tuhan. Jadi ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, dia bukan mencari Tuhan ya, dia tidak mengenal Tuhan, bukan. Dia hanya membuktikan bahwa matahari, bulan itu ada yang menciptakan. Jadi ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa engkau membuat berhala-hala itu dan kemudian engkau sembah? Padahal kan semua alam semesta ini atau termasuk kita pun diciptakan oleh Allah." Tapi ayahnya ini tidak mempercayai adanya Allah. Nah, Nabi Ibrahim ini percaya ya. Tetapi dia melakukan apa ya? Mungkin kalau kita bilang penelitian kali ya. Dia mengkaji apa benar Tuhan ini matahari. Berarti bukan dia bermaksud bertuhan kepada matahari ya. Tidak. Dia hanya masa meyakini hati bahwa sang pencipta itu bukan matahari menurut Ibrahim. Lah kok kalau matahari kenapa sore hari dia tenggelam? Mungkin kali ini bulan. Ketika siang hari kok bulan hilang? Berarti bukan dong. Ketika ini nih bintang nih mungkin. Tidak. Ya, tidak. Nabi Ibrahim itu diyakini hatinya bahwa Allah ada di dalam hatinya. Jadi seperti itu ya. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, dia mengeksplorasi dulu apakah benar Tuhan itu seperti itu. Tidak ya, tidak, bukan ya. Akhirnya Nabi Ibrahim ada banyak di ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan tentang kisah ini ya. Jadi yang pertama tadi yaitu al-imanu billah. Jadi iman kepada Allah. Wajib kita imani adanya Allah. Semua alam semesta ini Allah yang menciptakan. Yang kedua yaitu wanabhu lil muslimin, memberi manfaat bagi kaum muslimin, baik melalui ucapan, melalui jabatannya, atau hartanya, atau dengan tenaganya. Tolong menolonglah, menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ya, bukan memikirkan ego sendiri. Diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni bahwasanya dia berkata waktu itu, "Aku berjumpa rahib di sebagian perjalananku. Kemudian aku katakan, wahai rahib, apa derajat anak tetangga atau makom pertama yang harus dilalui seorang murid yang ingin mencapai ridho Allah?" Jadi dia bertanya nih, Uwais Al-Qarni ini bertanya, yang menjadi seorang murid itu apa yang harus digapai? Mencegah kezaliman, termasuk mengembalikan orang lain yang ada pada kita, dan meringankan pundak beban-beban, karena sesungguhnya tidak akan ada yang bisa naik bagi seorang hamba amalnya sedangkan atasnya masih punya tanggungan beban dan kezaliman. Artinya kita harus saling menolong, tolong menolong. Ini ada dalam konsep ilmu magnet rezeki, yaitu MTK, menjaga terumbu karang dengan memuliakan dan membahagiakan orang lain. Doakan, jangan dicaci.
Dulu kita pernah mengkaji tentang MTK, merawat terumbu karang. Jangan sampai hati kita atau terumbu karang yang sudah kita bangun dirusak oleh diri kita sendiri karena mengadakan perisai yang baru dengan apa? Mencela seseorang. Jangan mencela, ya. Seperti contoh, waktu di kajian sebelumnya saya pernah bercerita bahwa lagi di dalam mobil tiba-tiba ada seorang waria, ya, atau kita sebut di sini banci, ya. Jadi seorang waria duduk dan itu dicina, tuh orang banci gili-gili atau gitu dan lain sebagainya. Itu udah termasuk menimbulkan perisai baru buat diri kita, ya. Dan itu sudah merusak tatanan hati kita yang sudah kita tata menjadi kotor kembali. Harusnya hati kita udah kolbun, bukan kolbun mait, hati yang mati, malah hati kita ditambah menjadi, ya, dengki kepada orang, padahal itu dia tidak pernah mencaci kita, tapi kenapa kita menzolimi dia? Jangan sekali-kali menzolimi orang yang tidak kita kenal, ya. Kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan orang yang di samping saya ini ketika dia ada masalah, angkat masalahnya, ya Rabb. Ketika dia ada problema dengan saudara, keluarga, berikanlah solusinya, ya Rabb. Ketika memang dia belum ada rizki, ya Rabb, berikanlah, ya Rabb. Gitu didoakan, jangan dicaci maki, padahal kita tidak kenal. Lagi padat-padatan di jalan, lagi macet-macetan di jalan, saling salah menyalahkan, tidak menurunkan garis kebenaran, akhirnya ribut di jalan, saling ngotot-ngototan, dia pengen duluan. Cukup kita doakan saja yang ada di situ. Ya Allah, semoga orang-orang yang kemacetan atau dalam kepadatan ini, semoga sampai di tempat kerjanya tidak telat, gitu, ya. Terlalu susahkah hati kita untuk bisa mendoakan orang lain? Terlalu sulitkah hati kita untuk memuliakan orang lain? Cek dalam diri kita. Jangan sampai kita menjadi manusia yang kikir. Untuk apa kikir? Harta kekayaan tidak dibawa mati, ya. Ketika engkau meninggal dunia, apakah engkau bawa semuanya? Harta pergi, anak istri pergi, suami pergi, sahabat yang dulu akrab rela mati-matian membela, ketika kita sudah terbaring di dalam kuburan yang sepi, mampukah dia menolong kamu? Tidak. Yang kita bawa adalah amal. Mampukah amal kita memenangkan pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur? Sedangkan waktu di dunia kita dikit sekali berbuat kebaikan, malah kita sibuk menuju dunia yang terbatas, ketimbang kita menuju akhirat yang nantinya dunia akan kita dapatkan. Jadi untuk apa ketika kita terbaling dan hanya amal yang menemani kita? Amal apa saja yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita menyantuni anak yatim? Sudahkah kita saling berbagi, membantu kesusahan orang lain? Sudahkah kita menginfakkan sebagian harta kita? Menginfakkan sebagian harta kita itu konsepnya seperti ini loh. Jadi menginfakkan sebagian harta kita konsepnya seperti ini nih. Kita punya rumah, kita punya pohon depan rumah. Lebat sekali,
tiba-tiba pohon itu kan ada daun kering ya. Daun kering itu kering dan dia akan jatuh apabila satu kita memang lakukan secara sengaja, dan yang kedua tertiup angin. Kita ngelihatnya enak enggak kalau pohon itu ada yang daunnya hijau kemudian ada daun kering yang sudah hampir jatuh? Enggak kan? Pengennya hijau aja enak dilihat. Nah, seperti itulah harta kita jika kita infakkan. Jadi harta kita itu ada harta yang kotor, harus kita infakkan, sodakokan. Untuk apa? Untuk membersihkan harta kita. Jangan sampai nanti Allah yang ngambil harta kita. Kalau Allah sudah mengambil banyak, satu ya, dia akan apa? Ayo dihilangkan hartanya. Seperti apa? Diuji, suaminya sakit, istrinya sakit, atau anak-anaknya yang sakit. Ya, dibersihkannya lewat itu. Makanya ketika kita mempunyai gaji, ya, di dalam hukum fikih bab apa ya? Bab tentang sodako, tentang zakat mal, itu ada hasil gaji kita atau harta kita itu harus kita sedekahkan 2,5%. Masih kecil loh kita, tapi enggan aja ya. Banyakan kita itu nggak mau berbagi tapi ingin dibagi, ya. Berbagi dia nggak mau, tapi ingin dibagi dia mau. Jangan menjadi mental yang seperti itu. Jadilah mental yang disebut tadi, ya, wa nafhu lil muslimin. Menjadi manusia yang bermanfaat, ya, menjadi orang yang bisa memuliakan orang lain dan membahagiakan orang lain. Karena manusia yang bermanfaat adalah manusia untuk orang lain, bukan untuk ego diri sendiri atau untuk diri sendiri. Seperti itu. Ya. Jadi dua keadaan yang paling utama, yaitu yang satu iman kepada Allah dan yang dua memberi manfaat bagi kaum muslimin. Artinya saling memuliakan dan membahagiakan orang lain. Kan rezeki kita juga ada di sana, di memuliakan dan membahagiakan orang lain. Coba cek, ketika kita, ya, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika nasjum itu yang selalu kami lakukan, ketika berbagi kepada orang itu, aduh luar biasa. Didoakan, ya. Terus melihat senyum mereka luar biasa. Itulah sesungguhnya kenikmatan. Menurut saya itu kenikmatan yang benar-benar luar biasa. Kenikmatan yang memang Masya Allah sudah bisa membantu mereka itu, ya, luar biasa. Ada lagi, yaitu waktu kami melakukan program Nasbok on the road. Jadi kami itu keliling berbagi kepada orang-orang yang seperti anak jalanan, tukang nyari limbah, ya, luar biasa. Itu senyuman-senyuman mereka dan doa-doa mereka itu, Masya Allah, tulus. Kita pun yang memberikan itu ada kenikmatan, ada rasa, Masya Allah, seperti inikah, ya, the power of giving and having someone. Seperti ini. Rasanya tuh ketagihan. Ya, ketagihan, ya. Jadi giving, memberikan to someone, pada orang itu, wah, luar biasa sekali. Kita seolah-olah bisa menjadi manusia benar-benar bermanfaat. Ya, jangan menjadi manusia yang pengen mempunyai
Jadi manusia yang pengen selalu diuji dan pokoknya seperti itulah. Kita harus menjadi manusia benar-benar yang mempunyai manfaat. Ya. Harus bisa membantu orang, tolong menolong, seperti itu. Ini dua hal yang utama, yang paling penting ini, ya. Karena ketika Nabi Musa ditanya ibadah, sholat dan lain sebagainya itu kata Allah bukan untukku, itu untuk dirimu, untuk menyelamatkan. Jika engkau ingin memberikan sesuatu untukku, berikanlah orang-orang yang fakir miskin dan lain sebagainya, kasih mereka makan. Ya, seperti itu. Sahabat-sahabat surgaku, itulah kajian kita malam hari ini. Dua keadaan yang paling utama, ya, sebagai makalah kita, sebagai nasihat untuk kita. Yaitu yang tadi, yang pertama, kita harus mempercayai adanya Allah, bahwa semua yang ada di sini dan seluruh alam semesta ada sang penciptanya, yaitu Allah. Jangan sampai kita hanya mengenalnya saja, tapi masukin Allah di dalam hati kita. Ketika azan berkumandang, hati bergetar, takut. Allah sudah memanggil. Ya, lebih takut mana ketika engkau dipanggil, disiarkan di dalam masjid, ketimbang engkau dipanggil oleh Allah untuk melakukan sholat 5 waktu. Cek kembali, ya. Yang kedua, memberi. Selalulah menjadi manusia yang bermanfaat, ya. Karena itu dua hal yang selalu Allah sukai. Akhirul kata, saya tutup kajian ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan lahir dan batin. Dan apabila memang ada yang benar dari kajian ini, ya, dipraktekkan agar diri kita bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup kajian malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.